Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin untuk tidak menggunakan masker. Kami telah mematuhi protokol kesehatan dengan sangat ketat. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Bantul, baik kelas 10, 11 maupun 12. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan pembina IPM SMK Muhammadiyah 2 Bantul yang baru. Di depan saya sudah ada Ibu Puput Pertiwi SPD. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah Bu, sehat. Baik Bu, di sini kita akan membicarakan terkait dengan ke-IPM-an ya Bu. Oke. Apa itu IPM? Baik Bu Rini, terima kasih. Sebelum kita berbicara terkait dengan apa itu IPM, mungkin saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu, karena tadi disampaikan sama Bu Rini bahwa saya sebagai pembina baru gitu ya. Jadi memang mohon maaf gitu, saya belum secara langsung bertemu dengan para pengurus IPM yang sekarang seperti itu ya. Yang saya dengar ketuanya adalah Mas Ridwan. Betul Ibu? Iya, Ridwan Anggit. Ridwan, ya, Mas Ridwan gitu. Jadi mohon maaf, nanti saya mungkin bisa kita agendakan bersama-sama gitu ya, untuk bisa kongko bareng, terus kemudian berkumpul bareng dengan Mas Ridwan CS gitu dan teman-temannya gitu. Saya baru di pembina IPM ini, tapi mungkin ayo kita belajar bersama gitu, bersama-sama untuk bisa membicarakan apa itu IPM gitu ya. Karena juga saya juga dulu punya pengalaman di IPM juga dulu waktu di sekolah menengah atas gitu, jadi lumayan punya pengetahuan atau informasi terkait dengan itu gitu. Apa itu IPM? Jadi kalau secara singkatan gitu ya Bu, kita sama-sama tahu kalau IPM itu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu. Kalau di sekolah Muhammadiyah, karena kita itu sekolah swasta yang di bawah naungan Muhammadiyah, jadi kita mempunyai organisasi sekolah intra buat teman-teman pelajar gitu, namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mungkin kalau di sekolah pada umumnya organisasi siswa atau pelajarnya itu namanya OSIS gitu, lebih umum gitu. Tapi kalau di sekolah Muhammadiyah kita punya IPM dan itu lebih khusus gitu, lebih jangkauannya sebetulnya lebih luas dari OSIS pada umumnya. Kalau OSIS itu hanya sekedar di sekolah, tetapi kalau IPM itu nanti ketika teman-teman punya kesempatan untuk bisa berkarir, berorganisasi lebih jauh, akan mengenal bahwa IPM itu ternyata lebih banyak jangkauannya, bukan hanya di sekolah Muhammadiyah gitu. Ada di SMP, SMA, kemudian selainnya di tingkatan di cabang ataupun di daerah masing-masing gitu. IPM itu salah satu organisasi yang di sekolah, organisasi pelajar yang khususnya untuk bergerak di bidang dakwah gitu. Karena di Muhammadiyah itu kan punya gerakan dakwah gitu ya. Jadi di IPM itu sebetulnya pengennya organisasi pelajar yang naungannya ke dakwah gitu. Makanya ketika di sekolah Muhammadiyah dibentuk IPM untuk sama-sama membantu Muhammadiyah berdakwah di kalangan pelajar gitu. Jadi ketika ada Muhammadiyah punya sekolah Muhammadiyah punya pelajarnya, punya siswanya itu dinaungi oleh IPM sebagai organisasinya untuk bisa berdakwah bareng-bareng, mengajarkan kebaikan seperti itu dengan berbagai bidang-bidang yang ada. Mungkin seperti itu sih Bu secara singkatnya. Oke. Untuk sejarahnya sendiri seperti apa Bu IPM itu? Jadi IPM kalau kita berbicara dengan sejarah gitu, sejarah kan kita berbicara tentang kapan berdirinya seperti itu ya gitu. Jadi IPM sebagai organisasi yang bukan hanya di sekolah punya sejarah tersendiri bahwa dia di bawah Muhammadiyah, dia itu lahir tahun 1961. Jadi kalau semisal dihitung sekarang sudah 60 tahun gitu. Besok kita akan milad ataupun ulang tahun yang ke-60 tanggal 18 Juli gitu. Jadi dari 18 Juli 1961 besok hari kita akan bertemu di 18 Juli 2021, sudah 60 tahun, sudah terlalu jauh gitu. Kalau semisal orang usia manusia itu kan kalau 61 sudah matang gitu ya, sudah melewati masa-masa setengah abad kejayaan gitu. Begitupun dengan IPM, harapannya umur 61 juga seperti itu dengan berbagai kebermanfaatan yang dibawa seperti itu. Terus sejarah juga berkaitan dengan mungkin dulu IPM itu kalau semisal yang dari sekolah Muhammadiyah di SMP-nya mungkin pernah belajar bahwa sebelum jadi IPM
ada yang pernah berganti nama jadi IRM. Ya, IRM. Iya, betul. Ikatan Remaja Muhammadiyah. Karena memang dulu sekitar tahun 90-an itu sempat ada peraturan pemerintah yang tidak membolehkan organisasi di sekolah itu selain OSIS gitu. Jadi untuk bisa bahasa kita itu eksistensi biar IPM itu makin bertahan, berjaya dan tidak dimatikan oleh pemerintah karena nggak boleh ada organisasi selain OSIS di sekolah walaupun sekolah swasta gitu. Jadi IPM bermanuver gitu, diubah namanya jadi IRM agar geraknya juga bisa lebih luas ke tingkat remaja di luar sekolah gitu. Makanya di beberapa yang IPM-nya itu kalau di sekolah kan namanya ranting ya Bu, pimpinan ranting gitu. Jadi ranting itu juga bukan hanya di sekolah, tetapi ada juga yang di luar sekolah, ada yang di desa gitu. Karena dulu sempat ke IRM gitu. Tapi tahun 2008 Oktober 2008 itu ketika permusyawaratan tertinggi tingkat pusat itu akhirnya ada perubahan dari IRM ke IPM lagi karena ingin mengembalikan bahwa memang ketika lahir IPM terus jati dirinya itu adalah organisasi pelajar, jadi kepengen dikembalikan lagi ke pelajar tahun 2008. Seperti itu sih. Berarti IPM mulai dikembalikan lagi dari tahun 2008 gitu ya. Oke, kemudian untuk anak-anakku kelas 10 mungkin yang kemarin itu negeri ya, sekarang ke SMK Muhammadiyah mungkin agak masih bingung gitu ya. Terus kegiatan IPM itu kalau di sekolah SMK Muhammadiyah 2 Bantul itu seperti apa ya? Apa aja sih kegiatannya? Gitu Bu Puput, bisa dijelaskan? Baik, kalau semisal bisa sebetulnya tidak jauh beda dengan OSIS gitu. Saya tidak tahu kalau di OSIS itu lebih rincinya seperti apa. Jadi di setiap organisasi itu kan pasti ada bidang-bidangnya gitu ya. Pasti ada ketua, di sekretaris, ada bendahara, kemudian ada bidang-bidang di bawahnya gitu. Begitupun dengan IPM gitu. Kalau di sekolah biasanya antara OSIS atau IPM itu tidak jauh berbeda antara tugas dan kewajibannya karena lingkupnya sama-sama sekolah gitu. Beda dengan kayak ranting ataupun cabang IPM yang di luar sekolah itu lebih ke IPM-nya gitu, lebih kental IPM-nya. Kalau di sekolah sama gitu. Kalau kegiatannya seperti apa, yang jelas kayak ini. Kalau sebetulnya kalau di masa-masa di luar pandemi yang umum, masa-masa portasi, forum ta'aruf siswa, kemudian MPLS itu biasanya berkolaborasi dengan sekolah untuk bisa menyelenggarakan MPLS atau portasi gitu. Jadi teman-teman OSIS IPM itu bekerja sama untuk bisa menghidupkan kegiatan gitu. Jadi teman-teman IPM dari ketua sampai anggota-anggotanya membantu untuk pelaksanaan pengenalan sekolah gitu. Jadi sekolah bagaimana, portasi pengenalan jurusan, pengenalan sekolah, pengenalan materi itu sebetulnya harus ada campur tangan sama OSIS ataupun IPM. Justru malah menjadi pokoknya ya. Pokoknya seperti itu adalah anak-anak IPM. Gitu. Kemudian kayak membantu kegiatan sekolah kan juga itu sebagai salah satu hal yang harus seperti wajib dilakukan oleh teman-teman, tugas dan tanggung jawab pasti gitu, pasti akan menjadi ketika menjadi perantaranya sekolah dengan siswa gitu. Jadi ketika sekolah ingin membutuhkan apa dengan siswa, seharusnya IPM dan OSIS itu mempunyai peran perantara di situ. Jadi bagaimana kegiatannya, kemudian yang kalau kegiatan yang lain sebetulnya kayak pentas seni mungkin kalau semisal memang waktunya kalau di luar pandemi ya, kalau pandemi hari ini bisa untuk dimaksimalkan perannya gitu ya, entah itu bagaimana meramaikan hari-hari besar nasional, hari-hari besar Islam ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, ataupun dengan kegiatan permusyawaratan gitu kan ya, kalau pergantian OSIS gitu namanya seperti apa. Mungkin seperti itu sih, nggak jauh beda dengan kegiatan yang lain gitu. Dikembalikan bagaimana kreativitas teman-teman untuk bisa mengembangkan sekolah dan organisasinya. Oke. Ya mungkin untuk anak-anakku baik kelas 10, 11, dan 12 mungkin tadi yang masih bingung apa itu IPM, untuk yang kelas 10 sudah semakin paham ya, semakin tahu dan mengenal. Nanti kalian tentunya akan menggantikan kakak-kakak kelas kalian yang sekarang posisinya sudah menjadi pengurus gitu. Jadi ada regenerasi dari kelas 11, 12, kalian besok akan menggantikan untuk kakak-kakak kelas kalian ya. Oke Bu Puput, untuk terakhir ya, closing statementnya tentang IPM bagaimana, silahkan. Oke, untuk IPM gitu sebetulnya tadi kan kalian baru
kita baru berbicara terkait dengan apa itu, kemudian sejarah gitu. Sebetulnya kalau semisal ingin tahu tentang IPM itu masih banyak gitu, misalkan kayak tadi bidang-bidangnya seperti apa, dan kayak nanti kalian punya seragam yang ada logo IPM-nya gitu. Nah di situ ada logonya artinya apa, kemudian kenapa berbentuk pena runcing gitu, itu kan mengkhususkan pelajar gitu. Jadi bagaimana untuk bisa mengetahui itu, kalian juga harus bisa banyak belajar gitu. Untuk belajarnya bukan hanya membaca buku ya, tapi bergaul, kemudian meningkatkan rasa penasarannya tentang IPM biar agar tahu gitu. Dan satu lagi semboyannya IPM itu adalah nun wal qalami wa ma yasturun, dan demi pena dan apa yang dituliskannya gitu, mengisyaratkan bahwa pelajar itu ya sukanya belajar berkaitan dengan pena, tulis menulis dan membaca. Jadi kita juga sebagai pelajar siapapun itu ya harus bisa mengembangkan literasi kita berkaitan dengan membaca dan menulis. Mungkin seperti itu. Ya, berarti poin pentingnya adalah belajar membaca dan literasi itu paling penting ya. Jadi kalau ada kabar berita atau apapun terkait dengan COVID dan sebagainya, mungkin nanti kita bisa baca, jangan sampai istilahnya menerima berita-berita hoax dan seterusnya ya, istilah seperti itu. Tapi jangan sampai nanti kita juga melalaikan kewajibannya kita sebagai siswa-siswi gitu, belajar dan literasi. Oke, untuk itu terima kasih Bu Puput atas waktunya mau berbincang-bincang dengan saya hari ini. Semoga bincang-bincang kita pagi ini bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Apabila ada kesalahan dalam saya membawakan acara pada pagi hari ini, saya mohon maaf. Bu Puput, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Oke, anak-anakku, untuk penutup Bu Rini sampaikan untuk menjaga kesehatan, kemudian mematuhi protokol kesehatan. Kemudian nanti untuk pembelajaran kalian yang akan datang maupun IPM, kemudian ada pembelajaran yang lain terkait dengan setelah MPLS ini, baik kelas 10, 11, dan 12, nanti akan tim sampaikan. Itu Bu Rini tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.